bareng di acara event yang besar di Jakarta kemarin. Nah, aku mengajukan ke beliau, mengajukan ini ada teman-teman aku gimana, mau nggak gitu. Nah, mereka mau. Nah, di situ mereka yang memohon ke saya, ya udah tolong dong dipaketin gitu loh, ngomongin ke Mbak Dinar, ke Mas Delon, ke DJ temen aku yang orang Jepang itu S1. Nah, jadi biar semuanya berjalan dengan lancar daripada harus ngelewatin manajer apa proses yang lebih ribet gitu loh. Kalau pertemanan kan lebih gampang gitu kan. Dia merayu saya seperti itu. Ya udah, akhirnya aku karena teman-teman aku percaya sama aku kan, ya aku akhirnya ngomong ke mereka dan ya akhirnya udah punya kesepakatan kita tampil bareng, dan dia pun udah tahu budget saya berapa, budget Dinar berapa, budget semuanya berapa. Mereka udah tahu dan mereka udah sepakat itu, dan mereka udah tahu juga payment harus selesai sebelum acara. Nah, tapi sebelum mereka ngeluarin uang itu kita nggak kasih untuk naikin flyer tadinya. Tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian itu dia kasih payment yang benar-benar sangat minim, kecil sekali, dan dia menjanjikan bahwa nanti setelah saya waktu itu kebetulan masih ada di Bali, kalau saya udah pulang ke Jakarta kita bikin surat kontrak, nanti paymentnya 50% dibayar, kata dia gitu. Ya, yang penting ini saya mau kasih dulu sekian karena saya pengen izin untuk naikin flyer. Ya udah, karena saya lihat itikat seriusnya ada untuk mengundang kami, jadi ya akhirnya saya juga tanya dulu ke mereka boleh atau enggak naikin flyer, yang mereka udah oke, ya udah naik flyer. Dari situ akhirnya ya saya ke Jakarta untuk mengejar surat kontrak dan minimal 50% DP. Itu dia menunda-nunda. Ya udah nggak apa-apa Mbak Evelyn, nanti langsung aja pelunasan sebelum perform. Ya saya pikir kalau sebelum perform nggak mungkin dia nggak bayar lah sebelum perform gitu kan, karena kan tanggung jawab mereka juga pasti mereka pasti punya tanggung jawab gitu, harus tanggung jawab dong gitu kan, karena kan flyer udah naik gitu loh. Bisa aja kita nggak datang, tapi kan kita profesional karena flyer udah naik, berarti kita punya tanggung jawab untuk show di depan publik gitu loh. Jadi nanti kalau enggak kita yang terlihat jelek dong gitu. Ya seperti itu. Jadi dianya ternyata mengabaikan kepercayaan kita, dan ya kita sangat kecewa, dan aku kasihan banget sama teman-teman aku. Jadinya aku mau nggak mau aku harus gimana caranya. Kalau diri aku sendiri aku bodo amat ini karena ada teman-teman aku itu sih yang aku harus perjuangin, dan mereka pun harus ngerasain hal yang sama. Nangin teman-temannya jujur. Sampai dia nggak tidur 2 hari, Beb. Aku nggak tidur, udah bener-bener nggak tidur, maksudnya nggak bisa pulas tidur 3 hari itu udah stres banget. Sampai sebelum perform aku tuh udah stres banget, tapi aku nggak bisa ngomong ke mereka karena mereka itu ada kata-kata sehari sebelumnya tuh ada kata-kata, ya udah kalau begitu Mbak Evelyn aja yang tampil. Nggak bisa begitu dong, karena kan flyer udah pernah naik dan aku itu nggak bisa ngomong. Itu promonya udah lama. Iya, promonya udah lama banget, udah hampir sebulan. Iya. Fans kita udah capek. Iya, aku bilang sama mereka, teman-teman aku nggak tampil, aku nggak akan tampil. Nggak bisa aku doang sendiri tampil, mendingan itu namanya ngerusak muka aku, bener-bener ngerusak semuanya kepercayaan aku gitu. Jadi aku nggak bisa, aku bilang gitu. Jadi awalnya aku nenangin merekanya adalah ya aku nggak bisa ngomong apa-apa dulu karena aku takutnya mood teman-teman aku rusak kan. Tapi ya gimana caranya aku meyakinkan mereka bahwa aku bakalan tanggung jawab dengan hal ini, dengan aku menuliskan kontrak ke mereka, dia terus sama barang, maksudnya ya dia kan ada niat untuk ngasih BPKB motornya dia ke aku. Ya udah, yang penting kalau ada ini mungkin teman-teman aku karena memang mereka pada baik sama aku dan udah percaya sama aku, jadi kalau aku bawa ini mungkin mereka bakalan ngertiin aku gitu. Jadi ya alhamdulillahnya mereka ngertiin aku, tapi aku tetap kecewa karena aku bener-bener gak enak banget sama teman-teman aku, dan aku kasihan juga. Jadi ya walaupun apapun itu aku harus perjuangin, dan ini tanggung jawab aku gitu, dan mereka pun harus tanggung jawab apapun yang terjadi, sama sepertinya aku tanggung jawab ke teman-teman aku gitu loh. Juga kan dibawa sama Evelyn, jadi kata Evelyn, Dinar yuk
ada event nih, itu bookingnya tuh udah 2 bulan sebelumnya. Aku nggak minta DP karena kalau dari Evelyn tuh biasanya kita keluar negeri kemana-mana ya Beb, itu aku nggak pernah pakai DP dulu kalau sama Evelyn karena udah temen ya, jadi percaya aja nggak pakai DP. Ya udahlah, paling abis show juga Evelyn biasanya transfer kayak gitu. Tapi setelah kita abis event ya Beb, dan dia tuh kayak dapat masalah kayak gitu, pokoknya CEO-nya itu pokoknya mengulur-ngulur waktu, kayak ya udah 1 hari setelah event, 2 hari setelah event, terus sampai 1 minggu setelah event. Abis itu aku langsung kayak, oh Beb, kayaknya nih udah nggak beres kayak gitu. Sampai sekarang kan ya Dinar merasa dirugikan kan, harusnya hari itu Dinar kan ada booking show yang lain harusnya, tapi kan Dinar lebih memilih show itu karena kan ada Evelyn dan ada teman-teman yang lainnya. Ya makanya di sini Dinar merasa dirugikan secara waktu, materi juga kayak gitu. Oke, dan itu sudah sempat manggung. Ada yang sukses, ada yang agak mencurigakan sih, ada yang aneh juga karena naikin flyer saya beberapa kali itu tiba-tiba cancel tanpa ada payment apapun. Saya diem aja karena saya pikir saya juga di sini harus harus fleksibel, ada sisi fleksibelnya juga gitu, karena memang bukan kenalnya nggak baru juga gitu. Tapi saya sih ini jadi pelajaran buat saya sih, nggak bisa kayak gitu. Kalau profesional memang harus profesional gitu, karena jadinya akhirnya jadi kayak gini, masalah uang segini jadi kita jadi musuhan, jadi sama teman juga jadi nggak enak gitu. Itu gunanya memang harus dipentingkan benar-benar kontrak yang benar-benar kuat gitu loh, karena kayak kemarin aku berusaha fleksibel untuk percaya sama orang, jatuhnya jadi seperti ini gitu. Nah, dan alhamdulillah ya acara kemarin juga Dinar, Delon semuanya profesional datang, dan akhirnya untuk di mata masyarakat yang nggak ada masalah. Tapi kan tetap aja akunya masih seperti ada malu gitu loh sama teman-teman aku gitu. Jadi di sini aku harus dia dari luar ya, dia udah nggak ngerti lagi ya. Ya kan tiket, malu loh. ya kan tiket, kitas IMTA kan? Iya. Kitas IMTA. Dia punya kitas, dia punya tiket pesawat, dia harus bayar tiket pesawat segala macam kan. Apalagi dia ada show ke Indonesia loh gitu loh kan. Jadi kan bagi orang luar negeri jadinya emang di Indonesia seperti itu ya gitu. Enggak gitu. Jadi kan aku harus ngejelasin lagi, karena kan biar gimana kan mereka taunya oh di Indonesia banyak orang yang kayak gitu. Nanti jadinya kan aku nggak mau image seperti itu dong. Ya jadi aku harus ngejagain moodnya dia juga. Aku harus menjelaskan nggak semuanya seperti itu, bahwa memang itu oknum aja yang jahat gitu dan aku harus ganti rugi mau nggak mau ke dia. Pasal yang disangkakan patut diduga 378 dan 372 KUHP tentang penipuan. Kami akan mengirimkan somasi per tanggal hari ini ya. Ini somasi kami per tanggal hari ini 2 kali 24 jam. Apabila tidak digubris oleh beliau dan tidak diselesaikan secara baik-baik, maka kami akan segera melaporkan ke kepolisian. Namanya dugaannya adalah RA ya. Ya, RA ini nanti kalau mau disebut silakan dari. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.